warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali di sini dalam rangka berkegiatan kembang TDS 01 yang ini baru kita mulai lagi ya Bapak Ibu. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan semua kita umatnya yang akhir zaman. Yang saya hormati Ibu ini Setiani Kusuhani. Semuanya mohon izin saya membuka atau mengawali kegiatan kita hari ini, di mana pada kesempatan ini ada Ustadz kita Bapak Haji Supadi, insyaallah amin, yang akan memaparkan materinya untuk kita belajar, untuk kita sama-sama menggali informasi ada apa dan bagaimana materi yang akan disajikan oleh Bapak. Kita akan bertanya-tanya tadi. Langsung saja Pak Ustadz. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Pada ibu ini yang saya hormati sebagai kepala sekolah SD juga kepada Wakasek bagian kurikulum dan siswaan Bapak Hartono dan Bapak Ibrahim, serta para guru senior, para teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan kesempatan pada siang hari ini kita selalu sehat walafiat. Mohon izin Bu Nini dan ibu saya, mohon izin. Pembelajaran ini sebenarnya sudah biasa ya, sudah dimaklumi bahwa materi yang saya sampaikan ya sesuai dengan tupoksi saya ngajar. Jadi saya mohon maaf, ini sesuai dengan materi yang saya ngajar. Oke, kalau nanti kita bisa temukan ada senam nih, senam remako ya. Boleh kan? Senam remako, boleh kolot. Kalau bisa, kalau bisa. Mana ya?
Baik, kita mulai saja. Mohon maaf sebelumnya. Di sini ada metode ya. Kalau dalam bahasa ini kan namanya tata cara torikoh atau kaifiyah sebagai pembelajaran, tepatnya untuk mengajari anak supaya memahami cara berwudu yang sesuai dengan konteks referensi yang ada. Dan ini ada cara menggunakan tekniknya, prosedurnya, tentunya yang di sini lebih berperannya seorang guru. Jadi guru sebagai petunjuk, sebagai apa ya? Ayo siap, jangan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian metode pembelajaran. Sebenarnya ini hanya teori ya, jadi boleh mungut ya, boleh ngambil. Jadi ini kan menurut beberapa para pakar ya, para pakar. Jadi memang kalau kebetulan sini saya ngambil udah lama ya, di semester kemarin tuh. Jadi masih guru nih. Jadi beliau yang membantu kan buat beliau nggak kesempatan. Aku ya. Jadi ternyata setelah saya praktekkan kan prosedur sistematis digunakan untuk menyampaikan pembelajaran ini, intinya adalah si guru itu terjun langsung sebagai alat medianya. Nah ini tadi dari sekian 3 orang ini menyimpulkan, membuat pendapat, dapat disimpulkan sebagai demonstrasi atau teknik mengajar dengan memperagakan barang, kejadian, aturan atau urutan aktivitas secara langsung maupun melalui media untuk memperlihatkan proses kerja. Artinya di sini saya lebih menekankan kepada alatnya tempat duduk, ya. Yang kedua gurunya sendiri, ya. Langsung praktek tanpa ada gambar, ya. Nanti ada ininya, ada videonya. Lanjut. Nah, udah
pembelajaran nyata ya. Jadi langsung praktek langsung nih. Satu demonstrasi ya, di situ ada praktek langsung, ada pembelajaran aktif. Nah di sini di dalam teorinya kemarin saya mengajarkan ada 6 berwudu itu ada 6 yang wajib dilakukan. Kemudian saya kupas yang 4 itu diambil dari nas Quran, yang 2 dari hadis. Kemudian saya simpulkan ke-6 itu langsung saya praktekkan bagaimana caranya tepat tidak dalam membasuhnya. Jadi paling utama sebenarnya guru yang penting ya. Ada pun nanti media alatnya cuma tempat duduk saja. Kemudian mengulangi praktek hingga mampu berwudu secara berdiri dan benar yang membantu menghayatkan nilai kesiapan ibadah. Kalau menghayatkan ibadah itu kayaknya kalau untuk anak SD belum masuk. Ya. Sebenarnya kalau secara universal ini wudu ini punya makna loh, punya makna. Tidak semua orang Islam itu yang kontinu wudunya di luar ibadah. Seperti kalau mau tidur, jarang orang yang mau wudu karena faktor penghayatan sini. Nanti saya kepengen itu anak yang khususnya muslim, kalau dia mau tidur dia berwudu, penghayatan. Di sini kalau kita rujuk ke referensi kitab-kitab klasik, ini lebih luas nih. Bisa nggak ngebahas di SD nggak? Ya, karena itu bukan apa, waktunya. Nanti. Kemudian pengertian itu, ya kan? Berarti bersih atau tidak. Sebenarnya kalau lihat dari aspek ilmu fikih, bersih itu belum tentu suci loh. Ya, belum suci. Kayak model begini, air susu, kopi bersih kan? Bersih. Boleh diminum? Boleh. Pakai wudu boleh nggak? Pakai cebok boleh nggak? Nah itu yang saya katakan belum tentu yang bersih itu. Oke. Mati nama saya pakai susu. Ya, itu yang saya katakan. Nah, makanya di sini bisa aja dikritik bersih, tapi saya nggak ke situ anak SD mau enggak. Saya fokusnya praktek. Ya, fokusnya praktek. Secara syariat, sorry nih, agak mepet ya, ini nggak boleh nih, haram. Syariat, wudu menggunakan air yang suci untuk membasuh anggota tubuh. Ya, tentu guna menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil ini kalau kita, hadas kecil apa ya? Pipis tuh, ya. Hadas kecil tuh, hadas kecil tuh. Yang bukan ini hadas kecil. Ini si anak masih ada belum tahu sebenarnya. Hadas kecil ini bahasa ya. Kemudian kalau kita ambil secara makna fikih, sebenarnya suci ini masih belum sempurna. Suci mensucikan seharusnya, tapi dianggapnya global saja suci, berarti air suci mensucikan. Jadi kalau dalam Islam itu kan ada air bersih, suci, ya kan? Ada mensucikan, disebut namanya air suci mensucikan, disebut namanya musamma mutlakon, gitu. Air mutlak, air hujan, air embun, air sungai, air laut, Air salju. salju, boleh di Arab ya salju. Air sumur, ada 7 macam ya air ya? Ya. 7 macam. Apa di Rusia? Ya. Sama seperti juga semua agama punya dalil kan? Argumennya kitab Injil, ya kan? Kalau itu saya nggak tahu di apa dah. Islam, Quran, kalau Maidah ayat 6. Apa yang menjadi na'amun gakun ila sholati maksilu wujuh. Berapa siapa? Ya itu kan. Itu ayatnya konteksnya. Dari ayat disitulah disimpulkan oleh ulama yang ada 4 ya. Ini saya jelaskan oleh mereka. Cuma saya nggak menyimpulkan secara makna ilmu logikanya. Jadi kita ngambilnya. Pokoknya yang 4 ngambil dari Quran, yang 2 dari hadis. 4 mana yang 4? Di mana? Yang 4 itu kan membahas muka 1 ya kan? Tangan. Silang marofik. Ya, apa lagi? Silang kapain kaki itu. Aduh, sama kaki ya. Ya udah kan? Apa? Ya. Kak, satu nih yang wajib.
Dua tangannya, jidatnya, kaki. Niat dalam dia dalam hati. Kemudian ini adalah mati. Kemudian tertib ya. Sono mulu, Bu. Oh iya, ya udah. Ya bisa aja. Nah, jadi sebenarnya aspek ini kemanapun dari semua agama Kristen Hindu masuk karena bersih masalah tujuannya. Ada nggak yang umpamanya anak-anak kalau nanti kamu mau tidur tipisnya nggak usah cebok ya, domelin emaknya itu. Makanya Islam mengajari semua agama pasti mengajarkan kebersihan. Namanya kalau dalam Islam kan wudu. Nah, wudu itu kan untuk membersihkan secara jasmani dan rohani. Nah, aspek rohaninya di sini tuh. Rohaninya itu beda nanti. Aspek rohaninya bukan gerakan dulunya, doanya. Tapi saya nggak jelaskan mana nggak saya jelaskan tuh. Karena di dalam saya pernah baca dalam Alkitab Yartolibin di jilid 2 itu ada kalau kita nih yang udah remako nih, yang Islam nih remako, itu kalau wudhu itu jangan langsung doa sebelum diusap kepalanya, wajahnya baca inanzalna. Sekali boleh, 2 boleh, 3 boleh. Saya kalau buru-buru sekali aja. Setelah umpamanya udah baca inanzalna, ada lagi doanya tuh. Ada Allah maghfirli qalbi. Awas nih, mahal nih. Wa wasyati dari wa barik li rizqi wa la taftinni wa jawid anni. Itu insyaallah ATM-nya ada terus. Enggak hilang, ATM-nya hilang. Itu kalau doa itu ya, itu saya ambil, saya pernah baca di pusat pribadi saya, itu kitabnya Yartolibin, ada jilid 2 baca. Ya, memang teksnya bahasa Arab. Itu memang penghayatan batin, anak belum diajarin belum, karena masalahnya masih dasar. Ya, itu kalau umpamanya bagi kita nih. Nah, ini mulai pakai segininya nih boleh ngajarin banget ya. Segininya saya ngajarin anak nih, kok wudhu cuman doang. Saya bilang kenain rambutnya. Ini saya ajarin ke bahwa mengusap semua kepala sunnah gitu. Saya ajarin. Ya, saya ajarin. Ini nih. Nah, ini saya ngomong kaget ini. Ini saya ajarin. Ini ada prakteknya, jadi sebenarnya medianya gurunya ya, nggak bisa gambar. Nah, gini nih, mohon maaf nih. Kalau saya kalau lagi mau bener wudhunya, ini air kan waiter ya. Segini nih, tuh, langsung ke kumasen ini namanya ahmasen. Nih, ini termasuk juga supaya jangan apa tuh, puyeng. Jangan apa namanya darah tinggi. Ya kalau cewek nggak usah dibalikin, gondrong rambutnya. Ini aja saya. Ya. Ini nggak saya bahas secara fikih mendalam, cuman nah kamu boleh segini aja secuil, boleh segini. Ini kalau terapi juga, ini nggak pusing kok. Awet muda, ini jadi baik. Udah begini, saya tetap ngajarin yang pokok aja. Kalau mau ngajali, yang tahu bina itu aja pokok aja. Karena nanti biasanya di kelas 6 udah setahun nih, ada kelas 6 yang saya cek ada belum tahu huruf hijaiyah. Saya bilang, karena masalahnya bapaknya nggak ada, yatim, emaknya kerja. Dia jarang ngaji. Waduh, saya bilang repot. Fatihah belum pada mulu namanya. Ada satu orang ya, kalau itu kasihan banget. Satu orang tuh yang kelihatan yang nggak bisa Fatihah bulan balik. Jadi maju mundur. Nah ini prakteknya gini nih. Jadi kalau kita lari ke fikih yang berreferensi madzhab Maliki, wajib semua kepala. Wajib. Nah kalau udah wudhunya begini, WK kalau nyentuh sama suaminya nggak batal, yang penting wudhunya
Kagak baca kalau udah begini mah baca Maliki. Oh Maliki, oh Safi. Jadi dulunya ikutin Maliki. Oke, langsung aja. Oh, Lanjut. Maliki. Siap. Nah, langkah praktek nyata aksi mandiri kok. Coba sendiri lah. Kenapa usul nih? Ya. Usul ini memang ya tingkatan kategori yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi nih usul nih. Nggak boleh ngobrol. Makanya kalau kudu ngobrol, makan dong. Nanti sampai berakhir itu makruh, nggak boleh. Nggak punya kalau nggak boleh ngobrol, tapi nggak batal. Ini Maliki. Enggak, semua Semua. Oke. Pendapat ya. Oke. Jadi nggak boleh ngobrol, banyak. Jangan ngobrol. Nah itu cuma makruh aja. Oh. Jadi nggak etika gitu. Kayak mau denger berak ngobrol gitu kan nggak boleh. Belum lagi. Apakah ada bagian yang masih kering gitu? Siku-siku, tumit. Nah, itu biasanya nih saya pernah melatih kalau lagi mengajar di masjid nih ada aki-aki begini. Nah, itu salah setulah. Nah, salah. Kenapa? Karena di dalam konteks membahas itu kan kalau seandainya daging kotorannya tidak hilang, ini tidak ada pulpen tuh. Itu ini masih ada biru gitu ya. Tidak sah hukumnya. Ya, ada pendapat. Ini di kajian tinggi ya, kalau anak saya kasih terangkan, cuman ini naik sela-sela, diterapi gitu, diterapi. Nah, kalau daki mah kayak PPS itu ya, udah gak mandi dulu ya, pas udah usah Jumat, daki banyak begini. Sah kalau konteks Syafi'i mah, kalau Maliki nggak sah. Daki itu pengalaman wudhu. Iya, itu lebih mudah mas. Mudah aja. Mudah. Kemudian air siswa boros, nah ini kajiannya Imam Ghazali. Jadi kalau saya pernah bilang, nah kalau kerannya jangan kenceng-kenceng, dikencengin airnya, dikit aja. Karena mungkin nggak merasa beli, nggak bayar, cuek aja begini kayak di masjid tuh kan random tuh ya, dia nggak bayar, gua B, padahal boros. Kalau boros, maka bisa kategori sholatnya tidak sempurna. Masih ada orang duduk berak, kayak aqua, boleh nggak? Jadi orang masih milih aqua sih, orang kaya itu orang. Berak aqua, gue hebat deh kayak anak rumah. Boleh di Aji Kemon ya? Oh, yes. Nah, lanjut. Simpulannya. Nah, ini gambar-gambarnya yang saya tanya, siapa? Yuk. Videonya. Ini kan teorinya langsung sama prakteknya. Udah lama begini nih, udah asistennya. Kasih 40 ini kemarin. Mas suaranya kan? Lihat suaranya ya? Nggak seru. Ini bukan dulu. Oh ini.
kali bisa dia pakai. Media video. Video. Kenapa rekomendasinya? Berwudu ada 6, katakan. Yang 4 diambil dari Al-Quran, yang 2 diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sekarang dapat coba sebutkan rukun wudu yang 6. Oke, bukan. Kalau suka duduk, dua tangan, ya, duduk. Oke, kasih ke kepala, duduk, kasih ke kaki, harus duduk lah, baca masalah. Ya, harus duduk, ya, langsung, kaki duduk. Oke, wes ya, nomor 1 dari sini 1, enggak, 2, 3, Pak, itu apa sudah? Coba silakan niat duduk. Sekarang doa setelah duduk. Kalau pengen apa? Aduannya, alhamdulillah lagi. Jika ada yang Allah, beres. Kemudian syukur, ya, kedua, zina ya, 3 kali. Kemudian minum air 20. Kemudian buang, kemudian basah ya. Kemudian lagi, kembali ini, yang mana? Kita air sudah atas. Tidak, atau simak. Oke, dunia. Yang kita mati ya, boleh dijelaskan. Baik, kamu sedang langsung. Awal itu, 5, 20, dunia. Apa bang? Apa? Ambil, dunia itu sini. Nah, oke. Lalu, kemudian masuk kanan. Oke, yang kanan dulu, yang sini. Boleh tidur kanan. Ya, kanan. Ya. Jangan lagi. Tuh, ayo jalan. Tuh, ambil selesai. Kemudian sini kan. Nah, oke, jangan ya. Selesai apa nih? Sebagian kepala. Kalau begini. Begini. Aku semuanya. Dan semuanya kalau berdua. Ada yang kalau masuk semuanya. Boleh. Lagi lagi. Kalau berusaha ada. Kalau banyak. Jangan balik. Aku borongnya. Yang kedua. Tidak ada lagi. Ya. Kita. Nanti. Lengkap. Awas. Kakak ya. Sampai sini ya dari ini. Bisa ya. Sampai kaki. Jangan sini. Jangan di kanan. Mata kaki. Oh. Bisa saya. Sampai mata kaki. Sampai mata kaki di sini. Kemudian ada mana? Sini. Oh. Jaga. Jaga ya. Bukan orang. Kemudian ya. Sampai mata kaki di sini.
semua kewajiban kita laksanakan. Bukan lagi dorting. Ya, baik. Ya, itu sekilas videonya kan diikutin ya. Jadi saya intinya mah hanya dia agar tahu mana yang basuhannya wajib, mana yang sunnah, kayak gitu. Karena anak SD itu kan tidak perlu ada pemahaman secara mendalam. Hanya intinya dia terbiasa dan dia mengetahui, nanti berjenjang. Jadi istilahnya dalam pembelajaran tentang aspek ibadah kan pribadi nih, berarti harus murojaah kula yaum, mengulang setiap hari. Mengulang, ketika mengulang maka dia akan memupuk ingat di daya ingatan. Jadi ada orang yang dulu ada seseorang gak pernah ibadah, gak pernah sholat, tahu udah lama, 20 tahun. Pas itu dia pingsan, kembali gurunya, lupa dia. Nah makanya kalau dalam aspek beragama itu, apalagi kalau seorang mukri ya, dalam bahasa Arab mukri, seorang penyaji di lapangan, di masjid, di musola, di kantor itu jangan macam-macam itu. Kalau kita maksiat aja, ya apalagi mencewek, wah hilang ilmu semua apa? Benar saya kata bohong itu. Makanya saya pribadi karena saya jadi imam itu kalau mau dari rumah ke sini saya baca surat yang enggak apa ulang-ulang baca. Takutnya apa? Ketika Jumat saya lupa. Wah itu malunya luar biasa itu. Makanya sering ulang-ulang. Makanya adanya bahwa praktek itu tidak hanya seminggu sekali terus continue kayak orang menghafal Quran. Juga sama siapa terus ulang-ulang. Kalau nggak ulang-ulang lupa itu. Benar sih kata bohong. Kecuali wudhu ya. Oleh karena itu maka wudhu ini berjenjang. Nanti kalau saya nggak diteruskan di rumah nggak bakal bisa nyana. Cukup sekilas info di sekolah doang. Jadi artinya bahwa pembelajaran karakter itu tidak cukup di sekolah, tapi orang tuanya wajib meneladani sikap perilakunya di rumah. Demikian dari saya pribadi kepada manfaatnya dan sebagai kritik bahwa pembelajaran ini ada kelemahannya adalah alat medianya kalau nggak komplit tidak bisa dipraktekkan. Apalagi kalau punya majlis nggak ada wudhunya, nggak ada ini susah prakteknya. Ya, jadi prakteknya perlu ada alat medianya. Gitu. Tadi saya pagi-pagi tuh saya sempat ngajar, bener anak ngomongnya jorok banget, saya marah, emosi langsung, makan dulu. Ngomongnya apa aja ngomongin, gara-garanya salah paham temennya, semuanya keluar kata-katanya. Pas 5 tuh, saya bilang ada yang kan pas, nanti. Akhirnya saya sebelum KPM saya bilang, saya seumur-umur rumah tangga saya gak pernah ngomong bodoh, tolong, gak pernah saya. Bagaimana? Aku biasa aja, bapak kamu kali ngomong ya, jadi diem aja. Nah, akhirnya ini dari kelas 4, 5 begitu sih ngomongnya. Wah itu kesalahan saya, salah di rumah. Karena itu pembelajaran akhlak juga kebiasaan wudhu dan sholat itu diawali dari diri sendiri, terutama orang tua. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf sekali lagi bila ada kesalahan. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren lagi. Wow, keren. Wow, keren. Alhamdulillah, keren banget. Bapak dan Ibu. Teng-teng lagi. Banyak ya? Sesi tanya jawab. Sesi aja, Pak. Ya, kita buka 3 sesi
sesi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya mengangkat tangan. Ya. Tidak ada? Ada Pak, soalnya. Oh, Somet. Siap, Somet. Iya, Salme, saya Salme. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Jadi ini benar tadi yang dikatakan Ustaz, ketika kita masuk baru saja duduk, mungkin anak ini kali Tat ya. Nanti mungkin solusi ya, kita bagaimana solusinya. Anak mungkin marah dengan temannya, dia mengeluarkan kata-kata yang luar biasa. Jangankan yang bodoh tolol, maaf ya. Semua kebun binatang keluar tak. Saya baru masuk juga sempat marah tak. Keluar gitu. Ada saya juga baru-baru duduk ini, ya Allah. Tapi kan kita ini tadi nggak ada niat untuk masa spontan. Karena mungkin kita seumur-umur jarang lah. Kalau nggak emosi kita seperti itu mungkin nggak pernah keluar kata-kata seperti itu. Kita mendengar telinga kita kan panas tadi ya, mohon maaf. Jadi untuk memberi efek cedera itu bagaimana kira-kira? Soalnya saya pribadi nggak sudah menahan banget nih untuk tidak marah, padahal kita spontan ya, spontan kita mungkin kata-kata seperti itu luar biasa jeleknya ya kalau menurut kita. Apa itu kayaknya udah kebiasaan apa dari rumah? Bagaimana untuk mencari solusi supaya tidak diulangi? Kita kan nggak boleh nih menghukum anak nih, apalagi kalau kita sudah gini gede banget ya Tat ya. Kita udah emosi ini nggak boleh banget nih. Bagaimana untuk mensiasati seperti itu? Karena luar biasa itu. Anak-anak semua kebun binatang pindah di mulut, Pak. Semua kebun binatang kita baru masuk disuguhi seperti itu. Kita mengingat-ingat kecil nggak pernah seperti itu. Itu hal yang sangat-sangat tabu sekali, mengeluarkan kata seperti itu, bisa dipukul sama orang tua. Jangankan mengatain teman seperti itu, orang tua kita mendengar aja bisa dipukul pakai luar biasa marahnya orang tua seperti itu. Terima kasih Tan. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Setamsa. Sebenarnya kalau guru mah sebagai murabi tidak bisa sepenuhnya anak itu menjadi sempurna kamil. Kenapa? Karena kita pengawasannya kan nggak sampai full time. Beda dengan mahat. Kalau mahat mah kayak pondok ya, itu 24 jam diawasi oleh murabi. Kalau kita paling-paling bisanya hanya berikan pembiasaan keteladanan aja, teladanan. Kadang-kadang saya kalau umpamanya sebelum belajar saya kasih nasihat dulu berapa menit, baru mulai pembelajaran. Karena ada orang-orangnya yang kira-kira kalau ngomong bicara tuh, kalau saya dengar dari jarak jauh tuh, waduh luar biasa ngomongnya. Sampai ngomong jorok tuh, kata-kata jorok yang suka tidur berdua itu mau diomongin, masya Allah itu bocah. Terus sampai saya kaget. Saya lihat orang mana? Ya, wajar lah. Dari rumahnya masalahnya, lingkungannya. Karena gini, di dalam ada Sayyidina Ali bilang begini. Sayyidina Ali begini, Ali dalam kita kalimat ya. Alimu auladakum fa'innahu ghairu zamanikum. Didiklah anak kamu karena masa anak kamu akan berbeda dengan masa kamu. Sekarang godaan bukan hanya di HP, udah godaan. Saya sendiri nih kalau main HP nih, cuk muncul. Karena saya takut ilmu hilang, saya cuk gitu kamu lihat. Itu mulai waspada. Karena kalau saya juga nonton kayak begini di sini, otomatis hafalan kita udah hilang bener. Kalau kayak gitu nggak boleh bawa maksiat. Penonton juga nggak boleh. Makanya di situ saya bilang anak kemungkinan dari lingkungannya. Tapi kita berusaha ya, semaksimal mungkin untuk memberikan teladan, pembiasaan. Mudah-mudahan dengan doa kita tiap malam anak itu akan terselamatkan. Makanya saya kalau jadi imam jamaah saya bukan nyelipin doang gini. Karena yang namanya karomah guru mendoakan muridnya setiap saat. Jangan lupa itu. Terus kalau gini, Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana
wa duriyatina wa talamidatina wa tulabana. Itu terakhir loh, murid-murid kami min ahli ilmu, jadi orang yang ahli ilmu, ahli khair, ahli kebaikan, wal pokok takwa dia itu. Saya sering nyebut itu doanya, sekalipun saya nggak pernah nyebutin anak saya pribadi secara umum. Nah itulah katanya kata dalam seorang intelektual muslim, jangan lupa sebagai kita murabi ini doain anak, keluarga, murid, doain. Supaya apa? Supaya ada nilai tambah, ngedengar mereka nyambung. Karena begini ada cerita nih. Cerita saya pribadi ya. Untuk saya pribadi, teman. Jadi ada seseorang akal banget itu orang. Tapi dia anak seorang kiai besar. Tahu gak? Kiai Haji Bustomi Manegang. Benar gak? Oh, tadi kurang tahu. Itu anaknya ya. Ya anaknya itu kalau kiriman pakai lepis ke mall, kan? Dikirim ke Mesir, malah ke kota pulang. Sekarang dia gubernur, bupati, sultan, si bocah. Kenapa itu? Doa orang tuanya itu tiap hari. Jadi jangan nakalnya. Jadi orang pintar, jadi dosen. Nah, jadi gitu. Jadi kita intinya, biar dia nakal, kita berdoa mudah-mudahan jadi orang. Karena saya punya teman banyak banget lah. Ya, kalau dia belajar bolos. Karena bapaknya ahli ibu, duitnya ada, ngedoain terus. Sekarang malah anak buahnya gubernur Banten, ya kan? Apalagi itu bupati. Kenapa? Itu awalnya memang banyak doa. Ya, jadi sehingga kesimpulannya tetap untuk pembiasan sekolahan teruskan. Ya, sekalipun memang tidak seberapa, mudah-mudahan ada nilai tambahan bagi mereka. Tapi yang jelas kita sebagai guru doakan anak-anak kita supaya jadi orang yang baik. Jadi, berdoa ya? Berdoa. Jadi anggap berdoa ke anak dia. Mudah-mudahan anak itu jadi berkah. Mudah-mudahan anak yang kita didik setelah mencapai Hendra ngasih mobil, ya kan? Mobil jenderal. Apa kita nggak tahu kan ya? Nah, terima kasih. Ada ya? Ya, Bapak Ibu ada lagi pertanyaannya satu lagi. Kalau tidak ada kita boleh Kak. Bukan nanya sih tadi ya, cuma sharing aja. Ini kan anak-anak biasanya itu mau buka dia ngambil wudhu tuh kan. Nah dari ruang wudhu dia kan jangan tuh ke pakai sendal. Nah itu hukumnya gimana kan? Ya kan? Sebenarnya saya sudah, makasih BK ya. Saya udah teriak-teriak dulu yang dua hari. Sudah, untung. Dia malah baik lagi, saya nggak ada saya, muter lagi. Sebenarnya sebenarnya itu adalah kalau dia nggak pakai sendal masuk musola itu musola bukan najis, karena najis. Sebenarnya sekarang ya gimana caranya? Salah satunya memang dibudakin di wali kelasnya punya sendal semuanya, ada sendal khusus kalau nyimpen. Kalau kan kita juga masih sendiri. 3.000 hilang kalau sendal musola. Kalau dari pengalaman dari zaman Pak Mulyadi sampai zaman sekarang hilang. Ini kan taruh ke kelas masing-masing. Iya. Jadi gini aja bagi yang muslim, umpamanya ada 10 orang ya, 10 sendal, suruh gantian aja, gantian. Kalau saya pribadi nih, kalau saya pas imamin, saya cegah, awas, kamu jangan nyeker. Tapi anak-anak bandel, kita mulai dia pakai sendal kadang-kadang. Jadi artinya kalau umpamanya dia tidak pakai sendal, kemudian di situ ada lantai bekas kucing, bekas koran sepatu yang kena tai kucing sebagainya, nempel jadi basah, bukan najis. Kecuali begini nih, saya wudhu nih, udah kering kaki saya dikeringnya, saya jalan-jalan ke sini, saya bisa sholat lagi. Yang nggak boleh, saya berwudhu kaki saya basah, saya nempel ke sini nih, saya bukan najis. Saya kalau di rumah nih pribadi ya, saya di rumah kalau wudhu dari kamar mandi ke rumah saya pakai sendal rumah nih saya pribadi. Kenapa?
Karena rumah kita itu sudah steril, ada kucing, ada budak betik, lubang lainnya, jaga bukan ya, najis. Kita nempel, kaki kita yang basah, maka kita nggak boleh sholat setengah. Makanya banyak orang masuk ke jeblos karena banyak berterima, dorong. Duanya panjang 3 meter, ya. Susah amat hidup dengan anjang. Kenapa? Karena ada salah satu yang salah dalam sikap beribadah. Jadi ibarat mobil mah kalau beli servis kencang jalannya, sama orang juga di servis hatinya bersih, kencang jalannya masuknya ke atas. Nah, nongkrong begini. Udah. Jadi artinya harus pakai sendal, sepakati aja mau kelasnya, punya 10 lah, ada uang 15 lah gitu. Lu pernah Bang Iwan pernah beli dulu sama si namanya Pak siapa gitu, mana deh? Hilang semua, nggak ada bayi itu belum ada, kan sisanya hilang semuanya. Jadi kalau bisa kata saya mah taruh di kelas aja, kayak kita sama ya, yang punya tuh. 5 ya, ya kan kayak ya, 4 ya, kita punya enak tuh, saya cuma tuh punya nih. Jangan Pak Thomas ya, 4 ya, kan 5 lagi. Kalau bisa kalau punya, supaya menghindari supaya kita nggak kesalahan sebagai guru. Kalau punya didimin, saya berdosa juga kena dosa. Dan terima kasih baik kapasitasnya, bagus sekali. Ya. Ya, terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya Bang dan Pak Amsad. Pak Tono. Baik, terima kasih Pak Ustadz Supardi atas penjelasannya, paparannya. Terima kasih banyak yang begitu bermanfaat buat kita semua. Ya Bapak Ibu, selanjutnya mungkin akan ada informasi yang disampaikan oleh Ibu kita. Oke, di tempat kami persilakan. Kalau dari saya masih kerjaannya banyak banget kerjaannya. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah dialog kinerja, tolong dibuka karena waktunya terbatas sampai tanggal 15. Kalau tidak diisi berarti mau bikin ya pengen aja. Nanti baru ke MySN. Dialog kinerja yang pengen sedikit aja mengingatkan. Nanti baru kita ke MySN ya. Seperti biasa ya KPP. Ya, nanti kalau sudah